Karena dengan latar belakang sebagai entrepreneur, dia itu adalah orang yang kuat begitu, dan dia langsung tahu titiknya adalah infrastruktur. Itu dia cecer jalan, dan saya kira sekarang ini yang membalikan persepsi dunia pada Indonesia. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Satrio Center, Satrio Center adalah leadership festival yang mempertemukan para orang-orang yang sudah mempunyai kontribusi besar di Indonesia. Kita akan bahas masalah-masalah terkini dalam rangka Indonesia Emas ke depan. Pada saat ini telah hadir pada podcast Satrio Center, yaitu seorang tamu yang luar biasa yang akan kita ajak untuk berbicara tentang Indonesia. Beliau adalah seorang profesor dalam bidang bisnis dan guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga menjabat sebagai komisaris di PT Pos Indonesia, pernah menjadi komisaris di PT Telkom, kemudian pernah menjadi komisaris di PT Angkasa Pura, dan beliau juga merupakan YouTuber dan pemilik rumah perubahan. Tidak mungkin satu persatu prestasi dan jabatan beliau saya uraikan di sini. Beliau adalah juga pengarang berbagai buku yang selalu masuk bestseller yang membahas kondisi kontemporer seperti disrupsi, flexing, digitalisasi, dan lain-lain. Inilah Profesor Reynal Kasali. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Pak Fajar. Terima kasih. Baik, selain itu dalam kesempatan yang luar biasa ini saya akan ditemani dua orang dari Satrio Center. Yang pertama adalah Mas Dr. Captain Gema Guyardi. Wah, luar biasa. Masih sangat milenial, lahir tahun 86 ya, namun prestasinya sudah sangat membanggakan. Kalau di pasar modal dan pasar forex khususnya kita kenal Astronaci Internasional, gabungan astrologi dan Fibonacci. Ini astrologi merupakan suatu hal yang melihat dari sisi planet. Kemudian Fibonacci kita tahu angka ajaib, sampai dengan angka 3,14, 6,18 itu semuanya dalam technical analysis, dalam forex, capital market maupun dalam pasar futures, semuanya ini ada di tempatnya Mas Gema. YouTuber juga, karena YouTube-nya udah hampir 1 juta nih followernya. Mudah-mudahan setelah ini 780 kalau Wih, hafal. Karena saya juga ikut favorit. Prof, saya tuh kalau malam di luar kesibukan saya sebagai banker ya, saya ada utak-utik lah ambil posisi gitu. Nah ini guru saya nih. Dan baik, ramalannya tepat ya? Ramalannya ya nggak ada yang tepat, itu malaikat, Bro. Tapi di atas 70% kita harus yakini. Gitu. Baik, selain itu dalam kesempatan ini juga hadir orang luar biasa, yaitu namanya Mas Anco. Apa kabar Mas Anco? Baik. Panggilannya lengkapnya Insinyur Muhanto Hatta. Beliau adalah seorang entrepreneur di bidang energi, aktivis dan pegiat sosial. Nama Muhanto Hatta tidak bisa dipisahkan dari alumni Trisakti ya. Kemudian beliau sekarang merupakan ketua Trisakti untuk Indonesia. Nah, ini tidak bisa lepas ya, pimpinan daripada salah satu relawan gitu. Jadi inilah Mas Muhanto Hatta atau Mas Anco panggilannya. Baik, Prof, kita mulai saja bincang-bincang ini. Jadi ini menarik sekali ya. Ini terkait dengan kekinian. Mungkin Mas Gema yang lebih banyak bicara di bisnis, kemudian terkait dengan hal-hal yang kekinian. Silakan Mas Gema. Wah, ini luar biasa nih Prof ya. Mohon izin nih, ini kesempatan kita roasting. Kapan lagi? Jadi saya sudah siapin pertanyaan, sebenarnya ada 5. Nah, terkait dengan leadership, titipan sponsor begitu. Kita mau tahu begitu banyak presiden yang ada dari zaman Pak Karno sampai sekarang Pak Jokowi yang sangat fenomenal dengan baju putihnya itu, ya kan? Dan pertanyaan yang paling penting adalah saya bikin di sini, saya mau membandingkan antara leadership model dari Pak Harto sama Pak Jokowi. Ada perbedaan yang begitu kontras, dan ini leadership yang semacam apa? Yang paling menonjol, yang satu militer dan dia mengontrol environment. Jadi environment dikontrol, dinamika itu kemudian ditekan,
dan semuanya ikut. Media tidak bisa bicara sembarangan, semua harus ada shield. Mahasiswa tidak bisa bicara dengan bebas, dan segala sesuatu itu konteksnya pada saat itu adalah dengan penduduk yang belum sampai mencapai 200 juta, jadi masih sekitar 150-an juta. Nah, ditambah lagi dengan dia lahir di backup oleh Amerika, ya. Kepentingan Amerika tuh kuat sekali pada saat itu ya, dan kemudian kita bisa swasembada. Waktu berlalu ternyata pangan ini tidak bisa lagi swasembada karena penduduk meledak. KB tidak jalan setelah Pak Harto tidak ada. Kemudian masing-masing negara melakukan spesialisasi, kemudian WTO memaksa kita. 98 pada saat Pak Harto jatuh itu semua kita harus ngikutin maunya WTO, maunya IMF dan World Bank. Kemudian dibikin sistem yang menyatu dalam satu paparan global, globalis masuk ke Indonesia, dan disitulah kita bisa melihat ternyata kita perlu beras dari Thailand. Masih ingat kan dulu zamannya Pak Habibie yang tukar dengan pesawat terbang itu ya, beras ketan, beras ketan tukar dengan itu. Nah, terus kemudian setelah itu kita melihat aspek keuangan menjadi dominan, pangan mulai banyak artificial pangan, dan ternyata kita tidak efisien dalam distribusi. Jadi apa itu ya, berapa lama kapal mendarat dan kemudian harus bongkar muat di pelabuhan. Ternyata kita tidak kompetitif. Jadi Singapura diuntungkan dengan kondisi itu. Singapura diuntungkan, Malaysia diuntungkan karena mereka cepat. Jadi kapal yang masuk ke Indonesia, kapal yang kecil-kecil, ongkosnya mahal, ongkos kirim ke Medan itu ternyata lebih mahal. Medan Aceh lebih mahal daripada kita kirim ke Singapura, daripada kita kirim ke Cina, begitu ya. Nah, disitulah pergulatan kita, karena akhirnya kita membeli segala sesuatu jadi mahal. Nah, dia membaca konteks. Konteksnya adalah infrastruktur kita buruk sekali dan kemudian tidak merata. Nah, dia adalah pemimpin yang basisnya adalah nasionalis. Jadi dia melihat Indonesia semua harus adil. Bensin dibikin, harga BBM dibikin satu harga. Kemudian dia bikin itu apa, Bandul Nusantara itu supaya kapal dari ujung Aceh itu sampai ke Indonesia Timur dan baliknya itu bolak-balik begitu bisa. Sehingga nanti biaya logistik jadi murah, biaya logistik murah, pangan akan tersedia dengan lebih baik. Jadi itu yang dia lihat. Nah, konteksnya sudah berbeda. Jadi sangat dinamis, di mana Barat tidak 100% mendukung kita. Kita mendekat pada Cina saja ribut PKI di sini, begitu ya. Dolar tiba-tiba beredar, begitu ya. Dolar tiba-tiba beredar. Tapi apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya? Kalau ada yang mengatakan, tapi Pak Jokowi bukan pemimpin besar, gagasannya bukan gagasan besar. Iya betul, barangkali betul. Tetapi ada orang yang sekolahnya tinggi, dia hanya berpikir begitu. Implementasinya sedikit gitu, yang mengucurnya sedikit. Nah, karena dengan latar belakang sebagai entrepreneur, dia itu adalah orang yang kuat begitu, dan dia langsung tahu titiknya adalah infrastruktur. Itu dia cecar jalan, dan saya kira sekarang ini yang membalikkan persepsi dunia pada Indonesia. Orang lihat kita gila ya, Indonesia punya ini begitu, sehingga kemudian menjadi lebih karena eksekusi kekuatan. Jadi plan doang nggak cukup. Ya, harus kerja. Kerja. Yang paling enak yang punya ide besar. Kalau ide besar, kita hadir di suatu acara, banyak orang, semua orang tepuk tangan. Iya. Tapi siapa yang mau menjalankan? Yang mau menjalankan itu akan babak belur di jalanan. Dia akan dimarahin banyak orang. Makanya dia merubah dari ganti rugi jadi ganti untung. Itu saya kira poin yang bagus sekali. Rakyat jadi happy kalau dapat gusuran. Dulu kan tidak senang dapat gusuran. Nah, terkait tadi bicara mengenai style beliau nasionalis dan beliau akhirnya tegas infrastruktur. Tapi kan kita tahu oposisi ini terus memanfaatkan atau mempolitisasi. Saya melihat role model daripada leadership style Pak Jokowi ini pasif, kalem, cenderung, makanya sampai orang bilang maaf kata plongo-plongo katanya begitu. Nah, yang saya ingin tahu, kenapa dia bermain dengan style leadership seperti ini? Apakah dia itu tidak lebih baik menjadi responsif, membangun komunikasi yang lebih clear sehingga tidak gampang dibelokkan nih sama orang-orang menjadi hoax? Dan kenapa beliau ini lebih cenderung mengambil posisi seperti ini? Apa nggak lebih baik dia responsif gitu? Jadi setiap zaman itu kan ada konteksnya. Yang paling pandai ini sebenarnya Pak Harto. Pak Harto lebih irit lagi bicara. Sangat irit, tapi kan dia jenderal. Dan menteri-menterinya tentara, dan kemudian koran juga dikontrol, tidak bisa bicara sembarangan. Jadi Pak Harto tuh irit bicara, ngomongnya penuh wibawa Pak Harto itu ya. Nah, Pak Jokowi sebetulnya sering out of context kalau ngomong, karena seringkali bicara dia sendiri juru bicaranya, dia sendiri baca tanpa teks,
kekinian banget tanpa teks gitu ya. Jadi tidak membosankan, tidak ngantuk, interaktif, sangat dinamis gitu. Nah, pertanyaannya kenapa dia mengambil posisi seperti itu? Pasti ini adalah ada unsur personality, ya. Pasti ini adalah karena dia bukan ketua partai dan dia tidak mempunyai partai. Dia adalah anggota partai yang ketika naik juga pernah dikatakan kamu itu petugas partai begitu ya. Dan menangnya tidak hanya ya katakanlah kalau kita katakan partainya tidak berperan, partai berperan pasti, tetapi naiknya itu kuatnya karena ada relawan dan ada partai yang kesekian di dalam kabinet yang harus di-entertain gitu ya. Jadi ada koalisi-koalisi yang ada di partai, partai berikutnya adalah ada profesional ya. Dan profesional ini ada linknya kemana-mana kalau kita baca lebih cerdas. Dan kemudian ada lagi partai yang tim pemenangan pemilu, begitu ya. Ada lagi di situ gitu. Jadi dia harus balance ini terhadap semuanya. Kalau ada satu yang larinya lebih kencang dari yang lain, bagaimana itu dia menginikan? Karena dia tidak mempunyai kekuatan dari partai yang penuh begitu. Dia memerlukan keseimbangan begitu. Jadi memang kabinet gotong royong saya kira. Ya, mungkin Prof terkait itu Mas Anco mungkin bisa menanyakan dari sisi dulu relawan waktu berjuang. Iya. Gimana itu? Ini kan kita berbicara sama pakar komunikasi nih Pak. Jadi rada-rada keder juga sebenarnya. Tapi pingin tahu juga nih Pak, level kualitas komunikasi Pak Presiden ini kan dalam pemerintahannya dia apabila dipersonifikasikan dengan komunikasi individu Pak Jokowi, sangat egaliter gitu Pak. Iya. Sangat egaliter. Atau membumilah dengan masyarakat kira-kira gitu kan, terutama pada periode kedua ini. Terus kemudian perlu dirubah atau harus lebih gimana kira-kira nih Pak Jokowi? Karena kadang-kadang di luaran tuh kesannya kok PR-nya kurang atau speakernya kok beda sama Pak Jokowi atau kurang jos gitu loh Pak. Gimana tuh Pak kira-kira Pak? Para ahli sering memberikan saran be yourself. Ya. Jadi lebih baik Pak Jokowi menjadilah seperti Pak Jokowi. Jadi dia ringan dan ini memang kadang merepotkan bagi pas pampres yang SOP prosedural base, tapi kan menguntungkan bagi bangsa secara budaya ya. Misalnya kalau dulu kita ada militer lewat, polisi lewat, tentara lewat, nguing-nguing lewat, semuanya takut. Dan orang sebut dongkol gitu ya. Tapi hari ini kalau kita kasih jalan tuh dikasih jempol gitu ya sama pengawal. Dan presiden ini bisa turun sewaktu-waktu di jalan begitu ketika melihat sesuatu. Ada anak kecil, ada suster, ada simbol di luar rencana begitu ya. Merepotkan bagi mereka yang melihat secara struktural itu satu. Yang kedua bagi mereka yang biasa melihat pemimpin itu sebagai orang yang berwibawa dalam arti dari pakaiannya, dari style yang dibuat. Nah, terlepas bahwa ada orang yang mengatakan nggak begitu, tapi kok dunia suka begitu. Nah, itu kan menjadi role model deh. Menjadi role model, dunia kok suka. Untuk pimpinan dunia lainnya gitu kan kesannya. Jawabnya adalah kalau menurut saya, yang tadi saya kembali ke awal, be yourself. Apa artinya? Pemimpin itu harus genuine. Jangan dibuat-buat. Gitu. Ya, jangan dibuat-buat. Bahwa di depan halayak kita harus menjadi contoh. Iya, sebelum menjadi pemimpin kita sudah harus belajar menjadi pemimpin. Jangan kalau makan itu jadi meja piring kita tuh jadi killing field gitu ya, kayak tulang belulang, makannya jorok, ngomong kan itu tidak menarik, membuat orang ill feel gitu istilahnya ya. Jadi memang harus dipoles yang seperti, tapi be yourself, be genuine, harus genuine pemimpin. Dengan genuine itu orang akan merasa dari hati ini datangnya ketulusan. Saya kira itu lebih baik. Apa adanya. Ini lebih terlihat di periode kedua ini atau gimana menurut Pak Renat? Di periode kedua ini semakin kompleks karena ada pandemi, karena harus mempersiapkan 2024 penerus dan dinamikanya begitu. Orang yang menjadi koalisi partainya bisa membentuk koalisi-koalisi terpisah, sangat kompleks saat ini. Ya, sangat kompleks. Beberapa kali beliau tidak bisa ketemu, harus stay di tempat, harus online. Beliau kehilangan ibu di periode kedua. Sangat dinamis ketika terjadi perang dan presiden menjadi ketua G20. Nanti G20 besok harapannya Pak Renat melihatnya gimana Pak?
posisi Indonesia, posisi Pak Jokowi dengan dua superpower di tengah-tengah di Indonesia mereka. Harapan saya ada kejutan di situ. Seperti biasa, ada kejutan begitu ya. Mestakung Pak ya, semesta mendukung. Ya, saya setuju dengan Yohanes Surya, Prof. Yohanes Surya itu, Mestakung itu. Jadi harapan saya ada kejutan cara baru, karena beliau sudah telepon, yang ditelepon adalah Putin dan kemudian Presiden Ukraina. Dan orang banyak tanya, kok yang diundang Ukraina bukan yang lain begitu ya. Tapi itulah caranya beliau, dan mudah-mudahan jaringan teman-teman di sektor keuangan itu bisa menjinakkan Barat, karena Barat ini kan Amerika khususnya menguasai dunia antara lain dengan badan-badan dunia, PBB juga di belakangnya Amerika, IMF, World Bank juga di belakangnya Amerika. Jadi harapannya menteri-menteri yang dekat dengan sektor-sektor itu bisa turut meluaskan jalan itu. Saya menyoroti tadi tentang hidup di zaman sosial media. Saya habis berdiskusi tadi dan rapat koordinasi dengan Kepala Staf Presiden, kebetulan salah satu penasihat senior rekan kita dari Telkom, dan saya sangat setuju sekali di mana sekarang ini tidak adanya pengawasan di media. Jadi media bisa bikin konten tanpa di-review, baik itu company media maupun self media, which is kita bisa lewat Twitter, sehingga bisnis penggiringan opini ini sangat mengerikan. Yang benar jadi salah, salah jadi benar, ya kan? Terus kemudian yang kita lihat lagi, distribusi konten ini merupakan, orang bilang ini kan negara demokrasi, tapi kita tahu bahwa demokrasi terpimpin dengan demokrasi reformasi ini suatu hal yang sangat berbeda sekali. Dan kerusakan, kehilangannya milenial terhadap culture timur, budaya tata krama ini sudah tidak ada lagi. Mereka cenderung bisa pakai account fake, terus kemudian menggiring opini, buzzer dijual segala macam, sampai akhirnya ini menjadi senjata politik. Kalau ini dibiarkan, ini bagaimana? Kalau menurut Prof. Renal, ini opini pribadi, dan bagaimana ini cara mengatasi ini, karena Pak Jokowi sendiri kadang kelepasan ya, namanya manusia kan pasti ada emosi juga. Nah, ketika Pak Jokowi mulai sebagai manusia menunjukkan dia amarah, disikat lagi, mulai presiden baperan misalnya, kan kayak begitu. Nah, ini konfliknya bakal panjang atau gimana? Iya. Sosial media itu mengandung dua elemen. Yang pertama elemen buzzer dan hoax dan sebagainya, aspek negatif. Tetapi ada elemen kedua, di mana ini bisa mengkoreksi dengan sendirinya, secara alamiah begitu ya, mengkoreksi yang di sini. Nah, apa artinya dari semua ini? Artinya at the end of the day, walaupun butuh waktu dan ada kerusakan, sosial media juga membantu kita untuk mencari jalan keluar, di mana kebenaran akhirnya menemukan pintunya. Gitu. Akhirnya kebenaran menemukan pintunya. Hanya kerusakannya ini sudah terjadi, gitu ya. Karena tidak ada editor dunia ini. Tidak ada editornya. Bahkan akhirnya media massa pun terpengaruh karena dia perlu cost structure yang lebih rendah. Dan akibatnya kemudian wartawan-wartawan sekarang tanpa melalui proses editing langsung bisa menayangkan. Betapa mengerikannya. Nah, disitulah social control menjadi penting. Kerusakan memang terjadi, tetapi ini terjadi di seluruh dunia, kecuali negara-negara yang mengontrol informasi seperti Tiongkok, Singapura, ya, dan mungkin juga Israel. Kita udah nggak bisa kembali ke keadaan itu lagi. Nilai-nilai harus dibangun. Jadi memang ini barangkali pertanyaan kita yang kita perlu pikirkan, pemimpin seperti apa ke depan. Ini karena kalau misalnya kita lihat sekarang calon bursa 2024, saya belum melihat ada yang mirip seperti Pak Jokowi. Kata ini disrupsi, berarti kemungkinan yang dimaksud Mas Kema ini apa perlu orang-orang milenial yang jadi presiden? Ekstrimnya seperti itu. Nah, ini bingung kan? Menurut hemat saya memang harus paham betul-betul apa yang terjadi di anak-anak muda ini. Karena saat ini 60-65% voters ke depan ini adalah millennials dan adiknya, generation Z. Ya, 65% bayangkan. 65 ya, Bang. Ya, sekitar 65%. Jadi harus paham itu. Mungkin menteri-menterinya juga sebaiknya 95% adalah di generasi itu, harus dong dikasih kesempatan mereka lah saat ini dengan cara mereka, tapi yang jiwanya merah putih. Karena sekarang ini pengaruh dampak berakhirnya perang dingin 89 itu telah berakibat munculnya liberalisme tanpa bingkai NKRI. Jadi bagaimana kita mempunyai aktivis LSM di Papua membela mati-matian human rights, tetapi kalau perlu mengusir tentara Indonesia. Di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada tentara Indonesia. Konyol sekali. Konyol sekali. Kita tetap harus melihat ini adalah negara kesatuan yang harus dijaga, dan human rights yes, tentara harus menghormati human rights yes, ya.
hukum itu harus ditegakkan, yes gitu ya. Tetapi bingkai negara kesatuan, kalau tidak ada kesatuan chaos begitu. Kalau itu tidak ada keamanan, chaos di sana begitu. Jadi Merah Putih itu jiwa nasionalisme dan menghargai keberagaman itu penting sekali. Tetapi tentu dengan cara-cara yang baru. Kalau kita melihat keberagaman nih tentang Merah Putih, dia punya jiwa nasionalis. Bagaimana dengan presiden berikutnya? Apakah dia harus tegas bahwa semuanya harus nasionalis? Saya nggak mau ada deal sama Amerika gitu, atau Gini, ya harus kompromi gitu. Gini, waktu saya sekolah di state itu, saya suka kaget-kaget. Mereka tuh nggak suka dengan kata nasionalis. Oh, ya? Nasionalis is the enemy of the globalist. Jadi kalau kita ngomong sama orang Amerika, orang Eropa, mereka kesel sekali ngeliat orang yang ngomong nasionalis. Kita adalah bangsa yang merdeka dengan mengusir penjajah. Mereka adalah bagian dari penjajahan itu, gitu ya. Nah, jadi mereka melihat siapa sih nasionalis itu kayak Prancis tuh kata mereka. Prancis itu adalah negara yang proud dengan culture dan budayanya, bahasanya, tetapi mereka tidak mereka benci sama orang asing katanya. Ya, jadi anti terhadap asing. Walaupun sekarang Prancis sudah berbeda, sudah menjadi bagian dari Uni Eropa yang terbuka begitu ya, dan sudah menerima produk asing. Tetapi nasionalis bagi Barat itu dianggapnya adalah anti asing. Makanya kita ambil saham Freeport lebih besar dan sebagainya. Tentu ini ancaman, ini teriak-teriak. Nah, mereka itu tidak suka kata nasionalis, mereka ganti butuh kepentingan negaranya sebagai patriotism. Makanya Donald Trump itu ngomongnya patriotis gitu ya. Nah, sedangkan kita ini adalah bangsa yang merebut kemerdekaan, begitu, yang masih harus memperjuangkan agar natural resources kita itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gitu ya. Konstitusi kita mengamatkan itu, dan kemudian kita anti penjajahan, kita mengutamakan bangsa-bangsa harus merdeka, dan kita tidak ingin terlibat dalam politik yang blok-blokan. Kita non-blok, kita mendukung kerjasama tanpa didasari oleh ikatan-ikatan yang tentu saja Merah Putih pasti bisa. Merah Putih memang dasarnya itu. Ya. Jadi ke depan itu tantangan kita adalah menghadapi kaum globalis itu berat. yang kekuatan modal. Misalnya deh, salah satunya nih ya, kita ini kan mendirikan lembaga anti korupsi. Saya pansel sekitar 4-5 kali lah di pemilihan ketua KPK gitu ya, komisioner KPK. Nah, kita anti korupsi, kita bikin sistem yang lebih governance-nya lebih bagus, lebih transparan sebagainya. Terus kemudian kita munculkan lembaga-lembaga pemantaunya gitu ya, kejar semua. Tapi Barat itu ya tiba-tiba membuat yang namanya tax haven gitu loh. Dan koruptor di seluruh dunia itu karena dikejar-kejar di negaranya oleh orang-orang yang mereka ciptakan itu, kemudian didorong agar taruh uangnya di negara mereka, termasuk di negara tetangga kita, yang setelah itu duitnya kita susah ambil balik ke negara kita. Even kita kasih tax amnesty pun uangnya nggak bisa kembali gitu ya. Jangan-jangan Agititio sebelum uangnya ada tuh di sana di Singapura gitu ya, tapi nggak bisa keluar dengan cepat kan. Nah, mereka bikin itu semua, dan mereka tidak pernah mengalami krisis keuangan karena cadangan devisa mereka besar sekali, datang dari para koruptor di negara-negara lain yang dikejar-kejar dan taruh uangnya di negara mereka. Bayangkan ini, rumitnya mengelola keuangan internasional di masa depan. Kita tidak pakai orang-orang ex-IMF World Bank juga berat, gitu ya. Kita pakai ya juga harus ada link dengan mereka, gitu ya. Kepentingan mereka juga harus di-entertain begitu. Jadi bagaimana pemimpin ke depan itu menjaga keseimbangan dengan kepentingan nasional itu. Itu dia. Ya. Mungkin ini kita kan ngobrolnya asik gitu. Harusnya nanti ada sesi lagi dengan Prof. Tapi waktu juga yang closing statementnya untuk pemimpin masa depan tuh kira-kira kalau menurut Prof supaya kita konkret aja kriterianya seperti apa, Prof? Hari ini aja kita sudah bisa melihat ke depan itu akan sangat complicated. Hari ini PBB mengatakan ada 109 negara di dunia yang mengalami 1 dari 3 krisis. Krisis keuangan akibat pandemi, hutang membesar. Indonesia saja hutangnya meningkat, ya persentase dari GDP meningkat. Ya. Dan pendapatan dari pajak menurun karena banyak perusahaan yang belum kembali sehat. Ya. Jadi ada 109 negara mengalami 1 krisis keuangan. Setelah Sri Lanka kemungkinan negara tetangga sebelah. Ya. Nah, yang kedua adalah krisis pangan. Ya, kita sudah lihat minyak goreng dan segala macam ini pangan, ya, tepung dan sebagainya. Yang ketiga krisis energi.
Bayangkan sekarang kalau kita masih punya ruang fiskal yang besar, kita bisa tingkatkan pendapatan, kita bisa cari utang. Ruang itu makin sempit. Yang kedua, pangan energi ini makin berat. Tadi kita mulainya dengan pangan energi yang kita makin tergantung sama negara lain. Tapi pemimpin ke depan itu harus membangun basis sains di Indonesia. Harus dimulai. Ya. Sekarang ini jumlah sarjana terbesar itu adalah sarjana ilmu sosial. Ya. Nah, ilmu sosial jadi ribut melulu, pendapat banyak sekali. Ketika sekarang pangan itu bisa diciptakan dari mana saja, pangan bisa diciptakan dari mana saja dengan sains. Jadi kita bisa melakukan inovasi. Air bisa diambil tidak dari tanah, bisa diambil dari udara. Ya. Betul. Banyak hal yang bisa kita ciptakan kalau kita menguasai sains. Nah, jadi pemimpin ke depan menurut saya menghadapi situasi yang kompleks, dia harus bisa menata ini, menghadapi krisis besar yang akan dihadapi bangsa-bangsa. Akan datang imigran-imigran dari negara miskin. Ya, jadi jangan bayangkan imigran Cina. Ya, tapi imigran dari negara yang ekonominya di bawah kita. Karena mereka cari kehidupan yang lebih besar, dan akan datang persoalan kaum muda yang tidak bisa bekerja karena selain tenaga kerja asing yang dari negara-negara yang seperti India dan sebagainya itu, tapi juga musuh terbesar mereka adalah robot. Robot. Jadi PHK akan datang karena AI dan robot. Dan robot itu tidak selalu berbentuk manusia, bisa berbentuk chatbot yang tidak kelihatan. Jadi itu sudah kelihatan. Otomatis semuanya. Jadi pemimpin ke depan itu memang akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dilihat. Nah, untuk itulah kan jelas sekali kan bahwa pemimpin ke depan itu adalah modelnya beda dengan yang kemarin. Demikian teman-teman Sobat Satrio semuanya, bahwasanya diskusi kita menarik dan ini masih akan kita sambung di diskusi-diskusi menarik berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda, salam sehat dan sukses selalu.